memang kubiarkan terbuka, menghangatkan badanku yang berkeringat karena gelisah. Istriku yang tidur di sebelah kiriku masih tak tergoda untuk bangun segera. Dengkur nafasnya kudengar teratur dan berirama. Pahanya sedikit terbuka, bersebab tidurnya memang kelewat merdeka. Azan subuh lamat-lamat terdengar menghantarkan keteduhan yang magis dan mistis pada telinga yang masih juga terjaga. Aku beranjak dari kasur yang basah oleh peluh menuju kamar mandi untuk cuci muka. Air dingin menyegarkan wajahku yang kelihatan sedikit tua dan susah. Dengan melangkah perlahan, aku bergerak ke dapur. Lampu dapur kunyalakan. Lalu aku menyeduh teh dengan air panas dari termos berwarna hijau muda. Suara muazin kudengar memanggili para pengercaya untuk datang bersujud dan menyembah kepada Sang Ilahi, pemilik bumi dan semesta ini. Dalam kesendirian di subuh yang kudus itu, pikiranku menerawang melewati batas-batas waktu yang pernah kusinggahi dahulu, ketika kehidupan masih belum segaduh seperti saat ini. Ada kerinduan untuk kembali ke masa-masa yang telah melewat itu, masa di mana anak-anak bermain garasin atau dangku dengan riang di bawah terang bulan purnama. Kenangan akan wajah perkampungan yang begitu bersahaja, di mana tegur sapa menjadi tradisi sejati sesama warga negara. Tak dapat dipercaya bagaimana zaman berubah dengan begitu cepatnya. Perubahan yang begitu kuasa menggilas tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Bagaimana tegur sapa digantikan cacian dan hinaan untuk memaki sesama manusia yang tak memiliki kesamaan ideologi politik dan agama. Perlahan aku merasakan air hangat menetes dari kedua mataku yang perih karena belum menemu tidur semalaman. Air mata kesedihan yang meresponi keadaan hidup hari ini, yang sesak dan bahang oleh suasana permusuhan dan perpecahan antar sesama warga bangsa. Teh panas memulai dingin di gelas putih beraksara Arab, hadiah dari tetangga yang baru pulang dari Madinah. Aku meminumnya tanpa gairah. Suara azan sudah tak kudengar lagi, bersebab waktu telah menunjuk angka 6:30 pagi. Suara lonceng gereja berdentang menghadirkan vibrasi yang hikmat dan kusuk sekali pada nurani yang bernyanyi. Oh, negeri yang kucintai, teramat kucintai, ada apa denganmu kini? Mengapa hidup di negeri ini menjadi mencemaskan sekali? Apakah ini pertanda akhir zaman, di mana manusia menjelma mimpi buruk bagi manusia lainnya? Aku tak percaya dan tak berkehendak ingin percaya. Ada kegentingan apa yang mengubah kekudusan takdir menjadi ajakan untuk berperang? Ketersesatan sejauh mana yang membawa doa-doa kepada permintaan celaka bagi orang-orang yang tidak kita suka? Apakah Tuhan yang kita sembah
memang sedemikian jahatnya sehingga mampu untuk mengabulkan doa-doa kita yang gila dan celaka. Aku menolak bertuhan dan menjadi ateis dengan bahagia bila Tuhan memang pengabul doa-doa jahat sebagaimana yang kalian sangka. Ya, hatiku gelisah dan resah melihat orang-orang hanya sibuk dengan urusannya sendiri saja tanpa kehendak berbagi simpati dengan sesamanya. Teman, menjadi lawan bila tak menguntungkan, apalagi bila berbeda pemikiran dan cenderung mengkritik kebijakan pejabat yang didukungnya dengan buta. Maka teman seketika menjelma makhluk celaka yang berbeda dari yang kita kenal mula-mula. Sebagai babi buta yang menyeruduk kemana-mana, pemuja dan pengikut sang idola memang kerap kali membela pujaannya tanpa kewarasan yang terjaga. Pengidola bisa lebih gila dari idolanya, pemuja bisa lebih berhala dari pujaannya, bahkan orang tua tak dihiraukan nasihatnya. Keadaan ini sungguh menjadikan jiwaku susah dibuatnya. Pikiranku menjadi tak tenang karenanya. Bagaimana bisa engkau membela orang bermasalah yang kukabarkan perkaranya lewat puisi, seraya menuduh puisi kesaksianku sebagai sebuah kebencian? Kebencian tidak bisa dihadirkan tanpa ada syarat pengenalan akan yang membenci dan yang benci. Bila syarat itu tak ada, maka itu adalah kemustahilan. Kemabukan semacam apa yang menjadikan hati dan pikiran serta iman kita menggulita tanpa setitik pun cahaya. Dulu kita mengecam keras pengkultusan manusia dan melarang penyembahan berhala. Namun kini kita tuhankan kebenaran dan kebodohan menjadi kiblat kita buat sembahyang. Belum selesai aku menerawang, istriku muncul dari kamar dengan rambut tergerai. Baju tidur transparannya yang ditimpali cahaya matahari pagi yang membias masuk dari pintu depan rumah menampilkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Lelaki memang begitu, kerap kali jatuh dalam lubang yang sama, walau lubang itu sudah lama dikenalnya. Kucium keningnya, kupeluk tubuhnya. Bau minyak kayu putih dari dadanya menyegarkan nafasku seketika. Aku melupa perkara.